likes of which has never been seen. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor berjudul Dawning of the Dead yang rilis tahun 2017. Film kali ini berkisah tentang perjuangan beberapa orang survivor untuk bisa keluar dari sebuah stasiun TV yang dikepung oleh para zombie. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada suatu tempat di Burma, sekitar 12 bulan yang lalu, seorang wartawan bernama Katya tengah berusaha melepaskan diri dari teroris yang telah menyekap dia selama 3 bulan. Namun sesaat kemudian, sang penculik yang bernama Sean datang. Ketika Sean berniat melakukan tindakan asusila, tanpa diduga Katya yang telah berhasil melepaskan diri langsung menghabisi dia. 12 bulan berikutnya di negara-negara yang berbeda, terlihat beberapa orang yang memegang tabung kecil berisi cairan berwarna hijau, kemudian menghancurkan tabung tersebut, di mana bersama dengan itu orang-orang yang berada di sekitarnya bertumbangan. Beralih pada Katya yang sudah kembali bekerja, namun masih harus menjalani terapi akibat trauma yang dia alami. Katya bahkan mengusir seorang asisten produksi bernama Sally yang berniat untuk menemani dia. Selang beberapa saat, kekasih Katya yang bernama Alex menemui dia. Di sini Alex mencoba untuk menenangkan Katya dengan berkata bahwa apapun yang telah dialami oleh Katya, dia tetap akan menerimanya. Alex bahkan memberikan sebuah kalung, bahkan berniat memberikan cincin jika suatu saat Katya siap menjadi istrinya. Di tempat lain, seorang pria bernama Profesor Greg terlihat berusaha kabur dari kejaran 2 orang agen bersenjata bernama Proteus dan Ashcroft. Sampai di depan sebuah kantor berita, Greg melihat orang-orang yang berlarian. Sementara tidak jauh dari situ, beberapa orang juga sudah berubah menjadi zombie. Begitu di dalam, dengan panik, Greg menemui resepsionis bernama Andrea dan memaksa ingin menemui Katya kendati belum membuat janji. Melihatnya, seorang security bernama Mark berniat untuk mengusir Greg. Namun bersama dengan itu, Proteus dan Ashcroft yang tiba di sana langsung mengancam Greg agar segera menyerahkan sebuah flash disk. Mendengar itu, Greg kembali meminta Andrea untuk memanggil Katya turun, sehingga Andrea yang ketakutan terpaksa menghubungi Sally untuk memanggil Katya. Sally. Pada waktu yang sama, Alex dan saudaranya yang bernama Chris mendatangi sebuah kantor rekan mereka. Lantaran tidak ada yang menyahut, maka Chris memutuskan langsung masuk. Tapi sesaat kemudian, tiba-tiba Alex mendengar suara gaduh sehingga mencoba untuk mencari asal suara tersebut. Kemudian pada sebuah ruangan, akhirnya Alex bertemu dengan satu rekannya. Sayang, sang rekan bernama Phyllis ini ternyata sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang dia. Melihat Alex dalam bahaya, maka tanpa pikir panjang Chris langsung menghabisi sang zombie. Sementara itu di beberapa negara terlihat juga serangan zombie yang mulai terjadi. Kembali ke kantor berita, setelah Katya turun, Greg langsung menyerahkan sebuah amplop kepada Katya. Melihat ketegangan ini, maka Katya memerintahkan Sally untuk kembali ke lantai atas. Tapi tepat saat lift akan tertutup, dengan cepat Katya melemparkan amplop tadi kepada Sally. Di luar gedung, ternyata para polisi juga berusaha menyelamatkan warga dari serangan zombie. Namun karena jumlah zombie yang terlalu banyak, akhirnya polisi-polisi ini justru menjadi korban. Selang beberapa saat, 2 orang polisi yang berhasil menyelamatkan diri dan memutuskan berlindung ke dalam kantor justru dibuat bingung dengan aksi todong yang mereka lakukan di sana. Namun sesaat kemudian, sembari menunjukkan perban di lengannya, Greg berkata bahwa dia telah terinfeksi. Lalu secara mengejutkan menghabisi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Proteus segera memaksa Katya memberitahu kemana Sally membawa amplop berisi flash disk tadi. Beruntung, Katya berhasil meloloskan diri setelah menyemprotkan mata Proteus. Tapi bersamaan dengan itu, para zombie di luar berhasil menerobos masuk sehingga mereka semua memutuskan untuk naik melalui tangga.
Beralih pada Alex dan Chris. Mendapati Alex yang sangat syok dengan apa yang baru saja mereka alami, Chris mencoba berkata bahwa mereka hanya melakukan pembelaan diri dan harus mencocokkan cerita jika polisi menanyai mereka. Namun manakala mengintip dari jendela, Chris begitu terkejut melihat para zombie yang tengah menyerang dan memukbang seseorang. Mendengarnya, Alex yang merasa khawatir dengan keselamatan Katya mencoba menghubungi menggunakan sebuah walkie-talkie lantaran ponsel yang tidak mendapatkan jaringan. Namun tetap saja tidak berhasil sehingga memohon agar Chris mau membantu dia mendatangi Katya. Awalnya Chris menolak, tapi akibat ada satu zombie yang berhasil memecahkan kaca, akhirnya Chris setuju untuk meninggalkan tempat itu. Kembali ke kantor, setelah berhasil naik, Ashcroft segera menahan pintu menggunakan sebuah kapak. Mendapati karyawan di sana kebingungan, maka Mark meminta mereka segera mencari tempat bersembunyi akibat kantor yang sedang diserang. Naas, seorang karyawan yang merasa tidak percaya, tiba-tiba membuka pintu sehingga tanpa ampun para zombie menerkam dia. Merasa terjebak, akhirnya Mark mencoba menghubungi seorang cleaning service bernama Jill agar membawakan kunci akibat lift yang telah diblokir. Parahnya, Jill yang sedang asik mengisi TTS ini meminta Mark menunggu selama 10 menit. Alhasil, dikarenakan tidak ada pilihan lain, terpaksa kelompok Proteus harus berusaha menahan pintu dari para zombie yang mencoba masuk. Selang beberapa waktu, baru saja lift terbuka, Proteus yang merasa kesal dengan tindakan Jill langsung mendorong dia keluar. Sedangkan mereka segera masuk ke dalam lift dan meninggalkan Jill begitu saja. Sehingga para zombie yang ada di balik pintu pun bermunculan menyerang dan memukbang Jill. Di ruangan lain, Sally menunjukkan isi dari flash disk Greg. Dalam flash disk yang merupakan video ini, Greg menjelaskan bahwa mereka menemukan suatu virus yang terkubur di bawah tanah beku di Siberia dan telah bertahan hidup selama 30.000 tahun. Berdasarkan penelitian yang dia lakukan terhadap tikus, virus itu akan mematikan seluruh organ dalam waktu 1 hingga 24 jam. Namun virus terinfeksi ini menjadi agresif dan terus bergerak kendati sudah mati. Sayang, penelitian ini diketahui oleh pihak militer yang akhirnya membiayai. Tapi sebagai imbalan, dia diminta untuk menghidupkan tentara yang sudah tidak bernyawa agar bisa terus berperang. Ternyata selain diinjeksi, virus ini juga dapat menular melalui cairan tubuh bahkan cakaran. Naat, suatu hari ada sekelompok teroris yang mencuri semua virus yang mampu menginfeksi 40 negara dan bisa menyebabkan punahnya populasi manusia ini. Sehingga semua jejak tentang virus tersebut dia masukkan ke dalam sebuah flash disk. Dan hal ini menjelaskan mengenai tabung yang berisi cairan hijau yang ada di awal film tadi. Awalnya mereka tidak percaya dengan isi video itu. Namun ketika melihat para zombie yang sudah memenuhi bangunan, sontak seorang karyawan bernama Peter jatuh pingsan. Untuk itu, Lou mencoba saluran TV satelit yang ternyata masih menyiarkan kekacauan di berbagai belahan dunia. Oleh karenanya, Katya berencana membuat siaran berulang mengenai video Greg untuk memperingatkan orang-orang mengenai serangan virus tersebut. Beralih pada Alex dan Chris. Dalam perjalanan menuju kantor, tiba-tiba segerombolan zombie bermunculan. Sehingga sontak keduanya bergegas kabur hingga terpaksa berlindung pada sebuah toko. Sayang rupanya pemilik toko yang ada di dalam langsung mengusir mereka. Namun dengan cepat dihentikan oleh Chris. Melihat para zombie yang berusaha masuk, akhirnya mereka bekerja sama untuk membarikade pintu. Tapi setelah itu, Alex dan Chris mulai berdebat lantaran Chris tiba-tiba menolak untuk menjemput Katya setelah melihat para zombie yang bisa berlari itu. Mendengar perdebatan mereka, maka pemilik toko berkata dia memiliki sebuah mobil. Naas, bersama dengan itu para zombie berhasil masuk sehingga mereka bergegas kabur menggunakan mobil yang dimaksud. Sayang tidak jauh berkendara, sang pemilik toko yang ternyata sudah terinfeksi ini berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang. Sehingga mobil mereka pun terjungkal. Alhasil, Alex dan Chris terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kembali pada Katya. Setelah siap, dia pun mulai membuat siaran mengenai serangan zombie yang terjadi di seluruh dunia. Hanya saja, dalang dari serangan virus yang sengaja disebarkan ini masih belum diketahui, namun meminta agar orang-orang tetap berusaha untuk bertahan hidup. Kemudian memutarkan juga video milik Greg tadi.
Sayang sesaat kemudian listrik menjadi padam sehingga membuat mereka semua panik. Peter bahkan memprovokasi para karyawan untuk keluar meninggalkan gedung itu. Melihatnya, Katya meminta mereka menunggu selama dia menyalakan sekring listrik darurat yang ada di atap agar mereka bisa turun menggunakan lift. Bersama dengan itu, tiba-tiba dari walkie-talkie Alex berhasil menghubungi Katya. Setelah mendengar suara Katya, Alex berkata dia akan menjemput. Namun Katya yang mengetahui mereka telah terkepung justru meminta agar Alex tidak datang ke sana. Parahnya, walkie-talkie itu direbut dan dibuang oleh Chris yang keberatan menjemput Katya. Alhasil dengan emosi Alex menghajar sang adik dan memberitahu bahwa Katya tengah mengandung lalu pergi meninggalkan Chris. Pada waktu yang sama, Katya yang mulai menyusuri gedung untuk menyalakan listrik terpaksa harus kabur dari beberapa zombie yang tiba-tiba muncul. Sementara itu, para zombie juga berhasil menembus studio dan menyerang mereka yang ada di sana. Kendati akhirnya berhasil mereka habisi. Di dalam lift, Andrea yang sempat terkena darah Greg tadi akhirnya berubah menjadi zombie dan menyerang Mark sehingga terpaksa harus dihabisi oleh Proteus. Sementara itu, Katya yang berhasil mencapai atap segera menyalakan sekring. Malang, para zombie juga sampai ke sana sehingga dengan sekuat tenaga Katya bertarung melawan zombie-zombie itu. Di studio, setelah listrik menyala, Lou meminta siapapun yang tergigit atau tercakar mengaku. Mendengar itu, Peter yang memiliki noda darah di bajunya tidak mau mengakui kalau dia tergigit. Sayang belum selesai Peter memberi penjelasan, tiba-tiba seorang penyiar bernama Leah langsung menghabisi dia. Sedangkan di lift, Mark yang sudah tergigit oleh Andrea akhirnya juga berubah dan langsung mereka habisi. Lalu bergegas keluar dari lift tersebut. Kemudian pada sebuah ruangan, Proteus yang menganggap orang-orang yang bersama mereka hanya menghalangi misi berusaha untuk mengusir mereka. Sayang bersama dengan itu ada zombie yang masuk dan menyerang mereka, sehingga kesempatan tersebut Proteus dan Ascroft gunakan untuk pergi. Beralih pada Katya. Setelah kembali ke studio, Katya yang melihat rekan-rekannya kehilangan semangat mencoba untuk mengajak mereka keluar. Tapi Sally yang tergigit menolak ajakan Katya dan memutuskan untuk tinggal. Alhasil terpaksa mereka meninggalkan Sally seorang diri. Tapi baru saja pintu dibuka, mereka harus berhadapan dengan beberapa zombie yang sudah menunggu. Lantaran tidak mampu menghabisi zombie-zombie ini, terpaksa Lou membawa Katya yang pingsan kembali ke dalam studio. Di luar, Alex yang hampir saja putus asa mendapati para zombie yang telah mengepung kantor mereka tiba-tiba menjadi bersemangat akibat Chris yang memutuskan kembali membantu dia. Melihat zombie-zombie itu, Chris mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan melemparkan sebuah botol. Setelah para zombie menjauh, keduanya berusaha menyelinap, di mana Chris sempat mengambil sebuah senjata dari mobil polisi. Akhirnya mereka berhasil memasuki gedung itu. Tapi di dalam mereka justru terkepung sehingga terpaksa harus berlindung pada sebuah ruangan. Merasa putus asa, Chris berniat mengakhiri hidupnya, namun Alex berusaha menenangkan dia. Lalu dengan menggunakan peralatan yang ada di ruangan tersebut, mereka memutuskan untuk menghadapi zombie-zombie itu. Setelah berhasil melumpuhkan para zombie yang ada di depan pintu, mereka kembali mencari Katya. Pada waktu yang sama, Proteus dan Ascroft juga harus menghabisi beberapa zombie yang ada di depan pintu studio. Tapi begitu Proteus akan masuk, Ascroft berkata dia memutuskan berhenti karena merasa mereka berada di pihak yang salah. Naas, secara tiba-tiba ada satu zombie yang menggigit Ascroft sehingga tanpa ragu Proteus benar-benar menghentikan Ascroft. Parahnya, walaupun melihat kedatangan Alex dan Chris, Proteus tetap masuk dan mengunci pintu dari dalam. Lantas di dalam, Proteus langsung mengejutkan Katya yang baru saja siuman. Sedangkan di luar, Chris yang masih menahan pintu dari para zombie yang berusaha mendobrak memberikan sebuah cincin kepada Alex dan meminta dia untuk segera menyelamatkan Katya. Kembali ke dalam, Katya yang merasa sudah tidak ada gunanya lagi menyimpan flashdisk dari Greg akhirnya menyerahkan flashdisk tersebut kepada Proteus. Tapi selang beberapa saat Alex masuk dan langsung menyerang Proteus yang mengancam Katya. Sayang, dengan mudah Proteus menumbangkan dia.
Melihat itu, dengan cepat Katia mengambil sebuah pisau dari saku Alex dan berhasil menghabisi Proteus. Di luar, Chris yang sudah kewalahan menahan pintu akhirnya menyerah dan rela dimukbang oleh zombie-zombie tersebut. Setelah Alex siuman, Lou berkata dia mengetahui satu jalan keluar dari gedung itu. Melihat Sally yang masih ada di sana, Alex mencoba untuk mengajak dia. Sayang, ternyata Sally sudah berubah dan sempat mencakar lengan Alex. Tapi akibat para zombie yang berhasil memasuki studio, maka Lou mengajak mereka bergegas pergi dan memasuki sebuah ruangan, sehingga membuat Katia dan Alex menjadi bingung. Namun rupanya di ruangan ini terdapat sebuah lift kecil menuju ke basement yang memiliki satu jalan keluar. Setelah berhasil membuka lift tersebut, mereka meminta Katia masuk terlebih dahulu. Begitu Katia berhasil turun dan mengirimkan lift itu kembali ke atas, Lou meminta Alex untuk turun sedangkan dia menahan pintu. Selanjutnya, Lou membuat sebuah rekaman untuk sang anak, di mana sesaat kemudian para zombie berhasil masuk menghabisi Lou. Mendengar teriakan Lou ini, maka Alex dan Katia memutuskan untuk pergi. Pada waktu yang sama, terlihat kondisi beberapa kota yang sudah berantakan dan sangat sepi. Kemudian di luar, Katia yang melihat luka cakaran di tangan Alex sontak menjadi sangat bersedih. Namun, Alex masih mencoba meyakinkan bahwa dia baik-baik saja dan berniat melamar Katia. Sayang, Katia yang menyadari apa yang akan terjadi pada Alex terpaksa harus menghabisi dia. Sialnya lagi, para zombie yang mendengar suara tembakan tersebut pun berhamburan ke arah Katia. Awalnya Katia berniat mengakhiri hidupnya, namun lantaran peluru yang sudah habis, Katia memutuskan kabur entah kemana. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.